perabotan di sini. Hanya ada tikar dan bantal. Saya tahu, jika tidak ada orang yang sudi mau menolong saya, mustahil saya bisa selamat. Mudassir, itu kamu kan? Kenapa tidak ingat saya lagi? Saya Atika, istrimu. Dulu kau mengantar saya ke Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta, Cikarang. Dalam surat kamu bercerita kepada saya. Sehabis mengantar saya, kamu langsung pulang ke kampung untuk menggarap sawah. Setahun lebih kita saling berkirim surat. Namun setelah penyiksaan ini datang kepada saya, Mudassir, suratku tak kunjung lagi datang. Mudassir mau kemana? Jangan tinggalkan saya, Mudassir. Apa saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Dulu kamu sering bilang saya cantik. Saya memang cantik. Kecantikan yang alami. Kamu sering bilang begitu kepada saya, Mudassir. Mudassir, jika benar kamu berada di sini, tolong saya. Tolong keluarkan saya dari sini, Mudassir. Mari kita pulang ke kampung. Mari kita pulang ke kampung bersama-sama, Mudassir. Tidak perlu melapor kepada polis Raja Diraja. Tidak guna juga melapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Kita ini binatang penghasil devisa negara. Sebutan pahlawan hanya slogan, bukan kenyataan. Cuma hayalan para birokrat yang baru menduduki kursi jabatan agar mampu dilihat bekerja di mata atasan. Mudassir, bicara tentang kekacauan penanganan para TKW seperti saya selalu saja bikin dada terasa sesak. Lebih sesak lagi dada kita. Kenyataan yang terang benderang tidak pernah diakui sebagai kenyataan. Mudassir, kamu tahu mengapa demikian? Karena mereka malas menanganinya. Tidak sudi tangan kotor dan energi dihamburkan. Lagi pula, butuh kemampuan diplomasi agar para pejabat kita bisa dihargai oleh warga negara asing. Kenyataannya tidak demikian, Mudassir. Para pejabat kita hanya dianggap sebagai bahan tertawaan. Mereka dianggap malas dan bodoh tapi sok pintar. Bayangkan saja, Mudassir. Problem bahasa saja bisa menjadi hambatan atas bagaimana mau memenangkan perkara jika pembahasan dilakukan dengan bahasa taksan. Itu tidak mungkin, Mudassir. Mudassir, kemarilah. Mendekat. Mengapa hanya berdiam diri di sudut itu saja? Situlah saya buang air besar dan kecil. Ini hanya sebuah kamar, Mudassir. Tidak ada kamar mandi dan WC. Entah dulunya kamar siapa, saya tidak tahu. Dan mengapa saya dijebloskan dalam kamar ini, saya juga tidak tahu, Mudassir. Coba kamu lihat, Mudassir. Lihatlah bekas-bekas luka di sekujur tubuh saya. Saya dipukuli, Mudassir. Tangan saya, kepala saya, dada saya, perut saya, semuanya dipukuli, Mudassir. Saya dipukuli oleh seluruh anggota majikan saya. Saya menjadi bulan-bulanan mereka. Saya tersiksa, Mudassir. Saya berteriak, menangis dan bertanya, apa salah saya? Mereka hanya menjawab dengan geraman dan teriakan pula. Dasar kamu idol, bajingan, bangsat, pencuri, maling, tidak tahu diri. Hanya teriakan itu yang saya dengar berkali-kali, Mudassir. Demi Tuhan, saya tidak pernah mencuri. Saya bukan maling, Mudassir. Sudah berapa lama saya di sini?
menyapu lantai. Pekerjaan semua itu selesai sampai jam 9 malam. Itu pun tidak selalu begitu, Mudasir. Bahkan saja saya bisa memasak di tengah malam jika ada tamu yang berminat untuk makan, Mudasir. Tapi tidak apa, Mudasir. Saya ikhlas melakukan itu. Saya tahu diri, Mudasir. Saya hanya seorang pelayan. Saya hanya seorang pelayan yang datang dari negeri seberang. Saya tidak pernah menutup macam-macam. Yang saya lakukan hanya bekerja keras. Saya digaji setahun. Kamu tahu sendiri kan, Mudasir? Sebagian uang saya tabung dan sebagian lagi saya kirim ke kampung. Kamu bahkan menulis di surat sudah menerima beberapa ringgit dari saya, Mudasir. Kontrak kerja saya 5 tahun. Saya bertekad, Mudasir. Di tahun kelima, saya bisa pulang kampung sambil membawa beberapa ringgit untuk bekal masa depan kita. Pada bulan ke-13, majikan laki-laki saya datang kepada saya. Nampak mabuk dia. Kebetulan sekali nyonya dan anak-anak pergi keluar kota untuk menginap. Rumah sebesar itu hanya ada saya dan majikan laki-laki saya. Dia datang kepada saya. Dia datang ke kamar saya dan menyuruh saya berbaring di sebelahnya. Saya ketakutan. Mata saya gemetaran. Dia menyuruh saya berbaring, tapi saya menolak. Saya ketakutan pada malam itu, Mudasir. Dia meminta saya untuk tetap berbaring di sebelahnya. Saya selalu menolak. Kemudian dia bangkit. Saya sudah siaga dan siap untuk memukulnya jika hal itu terjadi. Saya kira dia akan menerkam saya, namun saya salah duga. Dia keluar dari kamar saya dengan penuh amarah. Dia menutup pintu dengan sangat keras, Mudasir. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Malam itu tidak terjadi apa-apa dengan saya. Saya ketakutan, Mudasir. Badan saya gemetaran. Malam itu saya segera mengunci pintu. Saya menangis sekencang-kencangnya dalam kamar, Mudasir. Saya menangis sampai subuh. Saya tersiksa. Saya baru ingat, Mudasir, kesalahan saya. Salah satunya adalah saya menolak hajat majikan saya. Itu sebabnya saya dipukuli, Mudasir. Penyiksaan ini tidak datang segera kepada saya. Pada bulan ke-15, semuanya masih berjalan dengan normal, Mudasir. Hingga akhirnya pada bulan ke-16, majikan laki-laki saya mengeluh kehilangan uang. Siapa lagi yang menjadi kambing hitam jika bukan saya, Mudasir? Saya dipukuli. Saya dipukuli habis-habisan oleh majikan saya, bahkan oleh anak majikan saya, tapi saya diam saja. Pada bulan ke-16 itulah nasib masa depan saya ditentukan, Mudasir. Anak laki-laki majikan saya mengeluh kehilangan uang. Kemudian majikan laki-laki saya, dia mengeluh kali ini kehilangan uang dengan jumlah yang sangat banyak. Siapa lagi yang menjadi kambing hitam jika bukan saya, Mudasir? Saya dipukuli. Saya dipukuli menggunakan setrikaan panas. Saya
mentalitas orang kaya baru dalam negeri ini sudah meracuni hampir semua orang. Mereka berpikir mereka bisa membeli apa saja dengan uang. Mereka bisa menyiksa siapa saja dengan uang. Mereka tidak lagi takut pada hukum. Bukankah uang mampu membuka mulut hukum? Ini zaman modern. Para majikan lebih berkuasa terhadap para pekerjanya. Bila saja para pekerjanya tidak menuruti apa kemauannya, para majikan bebas dan berkuasa menyiksanya. Mudasir, mengapa kamu diam saja? Kamu tidak percaya terhadap cerita saya, Mudasir? Saya berani bersumpah, Mudasir. Saya masih suci. Belum ada laki-laki yang menyentuh kehormatan saya. Tidak ada laki-laki lain. Tidak ada laki-laki lain kecuali kamu, Mudasir. Tidak ada. Saya berani bunuh diri. Saya berani membunuh orang itu jika saja ada yang menghancurkan kehormatan saya selain dirimu, Mudasir. Saya tahu, Mudasir. Saya tahu kamu marah pada saya. Kamu marah karena saya meninggalkan kamu saat usia pernikahan kita masih 3 bulan. Tapi Mudasir, saya melakukan ini demi masa depan kita. Saya tergiur dengan tawaran kerja di negeri ini. Bahkan nominalnya saja sangat besar dibanding dengan negeri kita di sana. Tapi saya tahu, Mudasir, ini menggiurkan tapi sangat membahayakan bagi saya. Tapi Mudasir, tolong jangan pergi. Jangan tinggalkan saya sendirian, Mudasir. Mudasir, kau masih mendengar saya kan, Mudasir? Mudasir, bagaimana keadaan emak dan bapak? Apakah ajak bapak sudah tidak pernah kabur lagi? Saya pernah mengirimi beberapa uang agar bapak bisa membeli obat-obatan. Lalu bagaimana dengan emak, Mudasir? Apakah Asmama sudah tidak pernah kabur lagi? Saya pernah mengirimi alat hisab, Mudasir, agar Asmama tidak pernah kabur lagi. Mudasir,